Shalom umat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Akan terjadi perbedaan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Maleakhi 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Firman Tuhan menyatakan, orang benar disamakan dengan orang beribadah, dan orang fasik disamakan dengan orang yang tidak beribadah. Apa arti orang fasik? Orang fasik adalah orang yang mengaku percaya Tuhan tetapi tidak mengamalkan perintahnya. Arti lainnya, orang fasik ialah orang yang tidak peduli dengan perintah Tuhan. Apa arti orang benar? Orang benar adalah orang yang sungguh-sungguh mengaku percaya Yesus dan mengamalkan ajarannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bayangkan perasaan Tuhan kepada orang fasik, yaitu orang yang tidak beribadah sesuai perintah Tuhan. Pastilah hati Tuhan berduka, bahkan bisa menimbulkan kemarahan Tuhan. Kata Tuhan, akan ada bedanya antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah, antara orang benar dengan orang fasik. Salah satu bedanya adalah perlakuan Tuhan terhadap orang yang beribadah, tertulis pada Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Mereka yang beribadah akan dikasihi Tuhan, seperti seorang bapa menyayangi anaknya yang melayani dia. Sedangkan yang tidak beribadah tidak akan menerima kasih sayang Tuhan yang khusus. Itulah perbedaannya. Lihatlah sebuah gambaran yang sangat jelas. Tuhan akan menyayangi orang yang beribadah seperti seorang bapa menyayangi anaknya. Orang yang tidak setia beribadah karena dianggap fasik, maka dia akan mengalami banyak hajaran dan hukuman akibat kefasikannya. Siapa kita? Orang fasik atau orang benar yang beribadah dengan benar? Renungkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya anak yang Engkau kasihi, maka sudah sepatutnya lah saya beribadah dengan setia kepadamu. Saya menyadari seringkali saya mengabaikan ibadah. Saya lebih mengutamakan hal yang tidak berkaitan dengan ibadah kepadamu. Tolong saya ya Tuhan, agar saat bekerja, saat melakukan kegiatan saya sehari-hari, semua itu saya lakukan dengan motivasi beribadah kepadamu dan menghormati pribadimu melalui perkataan dan perbuatan saya. Tolonglah saya, ya Tuhan, agar setia beribadah kepadamu bersama seisi rumah saya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.